Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia dari kelas F dengan NIM 230305502026. Mata kuliah Epidemiologi Gizi, jurusan Gizi, dan saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan jaring-jaring sebab akibat penyakit dalam epidemiologi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan asal-usul jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Nah, teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh Majmohan dan Pang pada tahun 1970. Teori ini juga sering disebut sebagai konsep multifaktorial, yang dimana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Contohnya itu seperti faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial, memegang peranan penting dalam terjadinya suatu penyakit tersebut. Faktor biologis itu contohnya seperti gen, kesehatan fisiologis, kesehatan reproduksi, mikrobioma, kondisi bawaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor kimiawi. Seperti kita ketahui, faktor kimiawi itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Contohnya seperti bahan kimia dalam makanan dan minuman, terdapat pengawet, pewarna, dan bahan kimia lainnya. Juga ada zat beracun, contohnya seperti skincare yang terdapat merkuri di dalamnya. Kemudian ada faktor sosial. Faktor sosial itu contohnya seperti akses layanan kesehatan yang belum memadai, kondisi perumahan dan lingkungan, kepadatan penduduk, sanitasi, dan kemudian juga ada paparan terhadap polusi atau bahan berbahaya lainnya. Kemudian jaring-jaring sebab akibat juga adalah salah satu model yang digunakan dalam epidemiologi untuk menjelaskan bagaimana suatu penyakit dapat timbul. Berbeda dengan model segitiga epidemiologi yang menekankan pada interaksi antara agen penyebab, host yang rentan, dan lingkungan. Model jaring-jaring sebab akibat memandang penyakit sebagai hasil dari serangkaian proses yang kompleks dan saling terkait. Kemudian ada konsep dasar jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu ada multifaktorialitas, yang dimana artinya teori ini menekankan bahwa penyebab penyakit bersifat multifaktorial. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, multifaktorial itu artinya berbagai faktor baik biologis, lingkungan, maupun sosial yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit. Misalnya, dalam kasus penyakit jantung koroner, faktor seperti genetik, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor lingkungan, semuanya itu dapat berperan. Kemudian ada interaksi faktor, di mana artinya perubahan pada satu faktor dapat mempengaruhi faktor lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan atau menurunkan risiko suatu penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit dapat dicegah atau dikendalikan dengan mengintervensi pada berbagai titik dalam jaringan sebab atau akibat tersebut. Kemudian ada karakteristik model jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama ada penyakit terjadi karena hubungan yang rumit dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang memperkuat maupun yang melemahkan. Tidak ada penyebab utama atau tunggal yang berdiri sendiri. Penyakit terjadi karena rangkaian sebab akibat yang panjang dalam berbagai kondisi. Model ini sangat jelas untuk menggambarkan proses penyakit tidak menular. Nah, karakteristiknya di sini mencerminkan konsep multifaktorial dalam epidemiologi dan kesehatan. Artinya, penyebab suatu penyakit biasanya tidak hanya bergantung pada satu faktor tunggal saja, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor yang dapat saling mempengaruhi. Selanjutnya ada prinsip dasar model jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai sebab akibat pada berbagai titik. Kemudian ada faktor penyebab terdiri dari faktor fisik, kimiawi, biologis, dan sosial yang erat hubungannya dengan kejadian penyakit atau masalah kesehatan.
Kemudian di sini ada perbandingan jaring-jaring sebab akibat dengan model lain. Yang pertama, model jaring-jaring sebab akibat lebih kompleks dibandingkan model segitiga epidemiologi yang hanya melibatkan agen, host, dan lingkungan. Model ini tepat untuk menggambarkan penyakit tidak menular, sedangkan model segitiga epidemiologi lebih sesuai untuk penyakit menular. Teori kausasi multipel yang melandasi model jaring-jaring sebab akibat muncul seiring dengan meningkatnya insidensi penyakit non-infeksi pada tahun 1950-an. Kemudian ada aplikasi dalam epidemiologi. Yang pertama itu penyakit tidak menular, di mana teori ini sangat relevan dalam memahami penyakit tidak menular, di mana penyebabnya seringkali kompleks dan melibatkan banyak faktor. Contohnya, diabetes tipe 2 dapat dipicu oleh kombinasi faktor genetik, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan obesitas. Kemudian ada pencegahan penyakit. Dengan memahami jaring-jaring sebab akibat, intervensi kesehatan masyarakat dapat dirancang untuk memotong rantai penyebab, sehingga mengurangi insidensi penyakit. Misalnya, program promosi kesehatan yang mendorong pola makan sehat dan aktivitas fisik dapat membantu mencegah penyakit jantung. Nah, selanjutnya ada memutus rantai penularan pada berbagai titik. Penyakit ini dapat dicegah atau dihentikan dengan memutus rantai sebab akibat pada berbagai titik dengan jaring-jaring tersebut. Misalnya, dalam kasus penyakit menular, intervensi dapat dilakukan pada agen penyebab seperti contohnya melakukan vaksinasi, host yang rentan, meningkatkan daya tahan tubuh, atau lingkungan seperti sanitasi yang baik. Selanjutnya ada mempromosikan pendekatan holistik dalam kesehatan masyarakat. Jadi arti pendekatan holistik itu adalah melihat atau memahami masyarakat secara menyeluruh. Nah, mendorong pendekatan holistik dengan epidemiologi dan kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Pendekatan ini mampu membantu mengembangkan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengatasi penyebaran penyakit dalam masyarakat. Baik, dari materi ini ada pula kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu teori jaring-jaring sebab akibat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami etiologi penyakit dalam epidemiologi. Dengan mengakui kompleksitas dan interaksi antara berbagai faktor penyebab, teori ini membantu dalam merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan berbasis bukti untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Itulah tadi paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.